Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian jawab sejauh mana tingkat profesional saya menurut teman-teman ada kaitannya dengan proses pendidikan. Jadi saya juga akan masukkan yang sekiranya nanti ke depan saya benar. Kalau menurut saya sendiri ya memang sudah seperti ini. Tapi kan pertanyaannya ingin jauh lagi mengenai kaitan dengan penilaian atau proses yang ada di lembaga kita. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu perilaku guru sehari-hari yang menurut pandangan itu sesuai peraturan yang ada di sekolah ini terkait dengan taat peraturan yang sudah ada di lembaga kita. Kalau menurut saya, Pak sudah menaati peraturan, disiplin ketika mengajar dalam segala hal pun sudah disiplin. Ya, seperti contohnya ikut ketika upacara, Pak Is juga ikut bagian program anak-anak ya. Terus ikut sebagai pembina upacara juga sering menyampaikan untuk kedisiplinan anak-anak. Jadi kan karena gurunya meminta anaknya harus disiplin kan otomatis gurunya juga disiplin. Kalau menurut saya perilaku Pak Isna ini sangat baik sekali ya, apalagi dengan teman sejawat. Jadi terhadap saya dan guru-guru lain beliau sangat welcome sekali. Beliau juga sangat humoris, jadi sangat meramaikan suasana yang sangat tegang, jadi langsung mencair. Jadi asik sekali pokoknya Pak Isna. Ya terkesan tidak mundur. Ya. Terus itu apakah menurut panjenengan itu sesuai dengan jadwal apa tidak yang sudah saya laksanakan terkait proses pengajaran? Kalau menurut saya sudah sesuai, tapi hanya terkadang ya. Ya namanya orang yang habis istirahat, ada jam habis istirahat, dan lagi asik menikmati hidangan. Jadi kadang molot 5 menit itu sudah wajar. Tapi untuk proses dengan siswa itu seperti apa? Kalau dengan siswa sudah bagus dan sesuai. Ya. Pak Is juga menurut saya termasuk salah satu guru yang aktif dalam meningkatkan kreativitas anak dan juga membantu meningkatkan prestasi anak, membantu anak ketika ada perlombaan. Panjenengan juga sangat aktif dalam membina anak. Jadi bagaimana dari awal panjenengan membina anak-anak sampai akhirnya murid-murid kita banyak yang memperoleh juara. Jadi salah satunya itu juga dari hasil jerih payah Pak Isna ini. Jadi sudah sangat bagus sekali dalam hal baik dengan teman sejawat dan juga dengan anak-anak dan berpartisipasi dalam di sekolah sudah sangat bagus. Dan sebagai tambahan kan Pak Is juga orangnya lucu, humoris gitu Pak Is. Jadi anak-anak itu lebih akrab oleh Pak Is. Jadi anak-anak tidak ada rasa sungkan tapi tetap unggah-ungguhnya juga tetap ada. Hanya saja humorisnya Pak Is itu kan bisa membuat anak menjadi yang awalnya tegang, kaku kan jadi lebih rileks. Ini juga berkat panjenengan karena segala sesuatu ada yang dari kalau saya umur panjenengan menang. Terus pakaian saya bagaimana menurut panjenengan? Rapi, sopan, aura-aura. Nggih sampun to Pak sesuai jadwal kalau hari Senin ya pakai putih hitam kan nggih sampun sesuai. Tapi mungkin ininya tidak perlu dikondisikan Pak. Untuk masalah pakaian dari atas sampai bawah insya Allah sudah sesuai Pak, sangat rapi dan mengikuti seragam yang ada yang ditetapkan oleh sekolah. Terus kaitannya dengan proses menjadi ya. Setiap hari kita ada hari Senin terutama juga ada upacara bendera. Menurut panjenengan di mata panjenengan itu apakah saya termasuk orang yang kurang aktif? Apakah saya termasuk orang yang rajin
rajin, aktif mengikuti upacara bendera atau seperti apa di panjenengan? Mungkin menurut saya, setahu saya ya selama ini, karena saya juga sering bersama dengan Pak Is kalau di hari Senin mengikuti upacara bendera. Justru Pak Is itu datangnya lebih awal daripada saya dan anak-anak bagian yang berak-berak ya untuk mengikuti upacara. Hal tersebut sangat bagus Pak, apalagi kita sebagai dewan guru ya, saya mungkin yang kurang, tapi supaya saya ini sangat bisa menjadi role model untuk anak-anak. Jadi di mana anak-anak itu ketika melihat gurunya sudah datang, pasti untuk anak-anak yang rajin itu, oh gurunya saja sudah datang, saya harus bisa lebih awal daripada guru saya, sebagai contoh dan teladan yang sangat bagus untuk anak-anak. Nah, di sisi lain saya sudah memahami karakter seorang ibu seperti apa. Itu panjenengan itu kan Terima kasih atas perhatiannya. dua bayi besar. Itu yang dengan perdaguran Pak. saya bisa memaklumi. Maka dari itu mungkin itu yang saya tempuh. Ada istilahnya ada ibadah-ibadahnya. Terus yang itu Bu, yang ingin saya tanya kalau di dalam lagi, apakah saya termasuk orang yang welcome atau dalam menerima kritik saran? Di sisi lain saya itu kok kurang bisa menerima kritik dari teman-teman. Itu dari pikiran saya, apakah itu berlaku kepadanya? Apakah saya termasuk orang yang tertutup, apakah saya terbuka atau welcome dalam menerima segala kritik yang intinya mengganggu? Kalau menurut saya dan sangat welcome. Ada kritik atas saran dari teman-teman meskipun itu kurang pas ya buat jenengan, tapi dengan bisa menerima semua itu dengan lapang dada, tidak pernah marah ya, justru malah selalu membuat kita itu tersenyum dengan lelucon bersama. Tujuan dari memberikan kritikan dan saran itu maksudnya kan supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya melihat Pak Is ini sebagai tipe orang yang mau selalu melakukan improvisasi untuk dirinya sendiri. Jadi panjenengan ini memang termasuk salah satu guru yang sangat welcome banget menerima saran dan kritikan. Yang selanjutnya juga termasuk tipe seperti apa saya seperti lebih dalam sekali kaitannya dengan hubungan guru dengan mahasiswa. Itu saya itu orang yang ramah, apakah panjenengan tidak seperti sikap orang-orang lain yang selalu otot jaga atau seperti apa? Apakah itu untuk panjenengan itu saya itu ramah apakah tidak? Menurut saya humoris ada yang humorisnya. Kalau menurut Jadi saya terkadang itu nggak ngerti serius sama tidaknya, itu terkadang sulit membedakan. Terus itu Bu, ada menurut panjenengan ada nggak di sisi lain saya memberikan motivasi terhadap panjenengan, ataukah saya orang yang sering acuh, ada anak model seperti ini, ataukah mungkin dari panjenengan yang saya acuhkan ketika saya ada hal yang kurang pas tapi saya diam saja, apakah bagaimana menurut panjenengan? Apakah saya termasuk tipe orang yang selalu memberikan motivasi atau bagaimana? kalau hal motivasi, saya rasa ini terkait dengan hal tadi masalah datang lebih awal. Jadi itu salah satu motivasi saya, terutama saya yang jarang sekali aktif di MTS, itu menjadi motivasi kepada diri saya sendiri dan mungkin juga bagi guru-guru yang lain. Kalau panjenengan itu kan bisa datang lebih awal, bisa mengondisikan anak, padahal panjenengan kan pekerjaannya tidak hanya sebagai guru saja, tidak hanya guru. Mungkin panjenengan lebih mungkin guru perempuan, guru saya malu, tapi kan banyak juga guru-guru yang lain yang laki-laki yang tanggung jawabnya jauh lebih besar Pak Is, tapi jenengan malah jauh lebih tinggi. Jadi itu bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain. Pak Is saja yang super sibuk bisa datang lebih pagi, mestinya guru-guru yang lain saya juga bisa lebih datang lebih pagi.
semoga ke depan kita bisa selalu seperti ini. Amin. Itu motivasi untuk orang lain. Kalau saya dikatakan termasuk orang yang pendiam, terus kemudian nggak pernah diajak diskusi, nggak mau diajak untuk diskusi. Kalau ada apa-apa selalu istilahnya dipecahkan sendiri. Apakah termasuk seperti itu kalau saya? Menurut saya tidak begitu. Kalau seperti kemarin tadi disebutkan jenengan kan sangat menerima saran, jadi Bukannya bukannya karena kita keluarga besar, jadi kan banyak tipe-tipe yang Pak itu seperti ini, orang pemberian dan sebagainya. Jadi itu tidak berlalu ya. Lebih sering membuat suasana hidup dan membuat orang-orang tertawa, menghidupkan suasananya. Ya, untuk banyak terakhir kaitannya dengan perilaku profesional guru, sejauh mana pengetahuan saya terhadap keterampilan tadi seperti ini. Ketika saya mengajar, pada saat di dalam kelas saya memberikan materi, terus saya kemudian membawakan itu. Apakah saya termasuk tipe guru yang gaptek, apakah tipe yang monoton? Tidak takutnya nanti juga mengajar banyak, tapi punya. Tapi di sisi lain itu kan motivasi saya itu biar anak itu mengenal langsung, ini harus dilakukan pada saat proses pembelajaran. Justru itu kan sesuai dengan KBM yang ada sekarang, yaitu sesuai dengan K13, yaitu pembelajaran praktek. Harus mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran supaya siswa-siswa juga tidak gaptek teknologi. Nah ini yang sering kali mungkin yang saya lakukan. Apakah pada saat pembelajaran saya mengakhiri pembelajaran tepat waktu, kurang, apakah melebihi di saat proses pembelajaran? Yang sering sama jadwalnya kan sama saya Pak. Jenengan kan jadwalnya saya dulu harus jenengan nggih. Biasanya kula niku meningali melihat nggih sampun sesuai Pak nggih. Maksudnya jam 10 istirahat, jam 10 istirahat, sudah sesuai. Hanya saja terkadang keluar lebih awal karena mungkin anak-anak juga minta Pak istirahat seperti itu. Mungkin bila waktu yang sesuai dengan jadwal sudah jam lebih, ya itu mohon maaf karena ini karena situasi yang sering menang. Itu saya lakukan juga. Saya sampai menunggu waktunya habis. 15 menit. Karena ini bisa saya jelaskan karena ketika kita sudah vlog dengan anak-anak jadi lupa baginya ya. Itu masih mohon maaf, itu bisa saya benahi. Terus kemudian ini ada dua poin Ibu. Ketika saya memberikan informasi kepada guru lain jika berhadir untuk mengajar, apakah itu saya lakukan pantas ya? Ada si guru yang tidak masuk, terus kemudian saya memberikan istilahnya itu informasi terbuka tidak masuk, alasannya apa gitu. Kalau menurut saya sudah sangat sesuai Pak, karena memang kita perlu tahu kenapa kok sering tidak masuk, kan harus ada izin, setidaknya harus ada pemberitahuan. Dan jenengan kan mungkin mewakili guru-guru yang lain untuk menanyakan seperti itu, alasan beliau kok tidak hadir kenapa. Jadi saya menekankan itu malah seharusnya ada guru yang seperti itu Pak. Ya, yang
yang ini kan kadang kan anak-anak jadi sakit hati ya Pak ya. Tapi kalau dengan nada tersenyum, dengan mimik yang ini kan anak mau sakit hati kan nggak jadi karena sudah terhapus dengan humorisnya Pak Is tadi. Walaupun di dalam baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga niat kita, terus kemudian apa yang kita ikhtiarkan dalam pendidikan ini bermanfaat untuk bersama. Terlebih lagi kita bisa saling sama-sama berikhtiar untuk saling memotivasi penyemangat untuk kemajuan dan proses perkembangan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.